Bismillahirrahmanirrahim. Setiap malam menyimpan kisahnya sendiri. Ada malam yang tenang, dan ada malam yang dipenuhi jeritan batin manusia. Ketika dunia yang kasat mata bersinggungan dengan alam yang tak terlihat. Dalam perjalanan hidup ini, tidak semua musibah datang karena sebab yang tampak. Ada ujian yang bersumber dari kejahilan manusia. Ada pula yang lahir dari perjanjian gelap, ketika keserakahan mengorbankan yang tak berdosa. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk mengagungkan kekuatan selain Allah. Ini adalah pengingat bahwa di balik segala kejadian, ada kekuasaan Allah yang maha melindungi. Dan ada bahaya besar ketika manusia melanggar batas-batasnya. Inilah kisah perjalanan Sang Kiai. Sebuah perjalanan dakwah, ujian, dan pertarungan batin, ketika seorang anak kecil nyaris menjadi tumbal, dan rahasia pesugihan mulai terkuak satu persatu. Simak kisahnya, dengan hati yang tenang, dan iman yang terjaga. Kisah perjalanan Sang Kiai. Bagian 65 jam menunjukkan pukul 10 malam. Baru saja aku membuka internet, sebuah telepon masuk. Katanya ada orang kesurupan yang mau datang dari Cirebon. Namun sekarang masih ditangani di sebuah mushola. Rencananya akan dibawa ke rumahku. Orang yang kesurupan itu sedang ngamuk-ngamuk di mushola dan harus dipegangi 8 orang. Aku ditanya, apakah mau menerimanya jika dibawa ke rumah? Ku jawab, tak apa-apa, dibawa saja ke sini. Pasti ku terima. Aku menunggu sampai jam 11 lewat, namun mereka tak juga datang. Padahal jarak mushola yang dimaksud dengan rumahku paling hanya 1 kilometer. Aku heran, kenapa tak kunjung tiba? Padahal yang mengantar katanya ada 1 orang muridku. Meski begitu, aku tetap menunggu. Akhirnya mobil yang membawa perempuan kecil yang kerasukan itu datang. Saat turun dari mobil sebelum masuk ke rumah, kulihat ia masih dipegangi beberapa orang. Aku segera menyiapkan tempat tiduran yang nyaman untuknya. Namun ada yang aneh. Gadis kecil yang kerasukan itu terlihat anteng, diam saja, seperti orang tidur tak bergerak. Katanya tadi ngamuk-ngamuk. Tanyaku kepada 9 orang yang membawanya. Iya pak, tadi ngamuk. Di mobil juga masih ngamuk-ngamuk. Kami kewalahan. Jawab salah satu orang yang memakai peci hitam. Kok sekarang anteng? Tanyaku lagi. Ngamuknya kalau ada yang memegang, pak, jelasnya. Tadi juga sudah dipanggilkan kiai dan orang yang bisa mengobati, tapi malah ditendang. Dipanggilkan orang yang membacakan Al-Quran, malah dibilangi, sudah berapa kali kamu khatam Quran kok berani-beraninya membacakan padaku? Di mushola tadi juga nantang-nantang, siapa yang punya ilmu ditantang duel. Wah, kok sampai begitu? Ucapku, iya pak. Sambung seorang lelaki setengah baya. Saya ayahnya, nama saya Sutono. Memang kejadiannya seperti itu. Sebentar, kataku. Aku mengambil air dan menyuruh mereka meminumkannya kepada gadis kecil yang kerasukan itu. Ternyata susah juga memasukkan air karena bibirnya menutup rapat dan tidak mau terbuka sama sekali. Akhirnya ku tempelkan tanganku di punggung gadis itu, agar konsentrasi jin berpindah ke tanganku. Dengan begitu mulutnya bisa terbuka dan air bisa masuk. Alhamdulillah mulutnya terbuka dan air pun berhasil diminum. Sekejap terjadi reaksi. Tubuh gadis itu menggeliat dan mencoba berontak. Ia berusaha mencekikku, meski cekikannya tidak sampai ke leher. Ia juga berusaha menyerangku, tapi seperti ada yang menahan serangannya. Aku bertanya, siapa yang ada di dalam tubuhnya? Namun tidak ada jawaban. Berkali-kali kutanya, mulutnya tetap terkatup rapat. Karena merasa tak ada manfaat yang bisa kuambil, maka jin itu segera kukeluarkan. Gadis kecil itu pun akhirnya sadar. Ini ceritanya bagaimana, Pak? Awalnya seperti apa? Tanyaku kepada Pak Sutono. Begini, Kiai, jawabnya, anak saya mau dikorbankan jadi tumbal pesugihan. Tumbal pesugihan? Tanyaku heran.
Sejujurnya, aku sendiri belum pernah mengalami secara langsung bagaimana praktik tumbal pesugihan itu. Selama ini aku hanya mendengar cerita, apalagi di daerah Pekalongan, kisah seperti itu sudah seperti makanan sehari-hari dari mulut ke mulut. Tapi secara praktik, pengobatan atau kejadian nyata, aku sendiri belum pernah mengalaminya. Entah masuk akal atau tidak, tapi kuikuti saja alur cerita yang terjadi. Bisa diceritakan lengkapnya, Pak? Tanyaku lagi. Bagaimana awalnya dan bagaimana sampai dibawa ke sini? Pak Sutono mulai bercerita. Awalnya terjadi kerasukan massal di sekolah SMA di daerah saya, Pak. Kejadiannya pas ada acara upacara. Anak saya ini sekolah di situ. Awalnya anak saya tidak ikut kerasukan. Justru dia malah mau membantu menolong teman-temannya yang kerasukan. Malah anak saya yang kemudian kerasukan. Sementara yang lain sudah pada sembuh, anak saya malah tidak ikut sembuh. Sampai dibawa pulang ke rumah pun tetap tidak sembuh. Lalu saya carikan obat ke sana kemari untuk mengobati anak saya yang kerasukan, tapi tidak sembuh-sembuh. Saya sampai kemana-mana mencari orang yang bisa mengobati agar anak saya sembuh. Berapapun uang saya keluarkan, Pak, demi kesembuhan anak saya. Tapi tetap saja berganti-ganti orang yang mencoba mengobati anak saya tidak sembuh-sembuh juga. Bahkan ada yang ditendang sampai pingsan, ada yang dicakar sampai berdarah-darah, dan ada juga yang disembur pakai darah oleh anak saya ini. Saya benar-benar sampai kewalahan. Saya bingung harus bagaimana lagi dan kemana lagi mencari obat. Sampai akhirnya anak saya sudah saya kira mati. Karena napasnya sudah tidak ada, sudah 3 hari. Seluruh tubuhnya juga sudah dingin. Jadi saya menganggapnya sudah meninggal dan akan saya kuburkan. Tiba-tiba datang seorang kiai ke rumah. Saya juga tidak tahu siapa yang mengundang. Saya tidak tahu. Tahu-tahu saja dia sudah datang ke rumah saya dan mencegah saya menguburkan anak saya ini. Jangan kuburkan anakmu. Dia belum meninggal. Sukmanya sedang ditawan, kata kiai itu. Lalu bagaimana ini, Pak? Anak saya sudah tidak ada napasnya. Begitu. Kiai itu berkata, tidak apa-apa. Biar saya bantu menarikkan. Sebentar, saya akan memanggil teman-teman saya. Kata kiai itu sambil bergegas pergi, lalu kembali lagi dengan membawa 10 orang. Kemudian 10 orang itu menjalankan lelaku ritual untuk menarik sukma anak saya. Setelah setengah harian menjalankan lelaku, alhamdulillah tangan anak saya mulai bergerak-gerak. Akhirnya ia bisa bergerak dan sadar. Tapi aneh, seluruh tubuhnya menghitam. Saya kasihan sekali melihat keadaan anak saya. Kata kiai tersebut, anak saya mau dikorbankan pada pesugihan. Sebenarnya awalnya saya juga tidak tahu, Pak, bagaimana bisa ada tumbal pesugihan segala. Tapi setelah dicermati, memang ada orang yang bernama Bowo, yang menjadi donatur sekolah. Dia kaya raya. Usahanya di mana-mana, villa, hotel, dan berbagai usaha ditekuninya. Secara logika, ya tidak heran kalau orang itu kaya. Karena memang banyak usahanya. Tapi apakah mungkin? Namun memang di sekolah tempat anak saya sekolah ini sudah banyak anak sekolah yang meninggal. Ada saja sebabnya, kebanyakan karena kecelakaan. Misalnya kemarin ada 3 anak yang dilindas truk pasir. Lalu ada yang ditabrak kereta api, padahal palang kereta sudah ditutup. Tapi anak itu menerobos palang dan akhirnya tertabrak kereta api. Ada juga yang naik motor, cuma menabrak spion angkot, lalu begitu saja jatuh dan mati. Pokoknya aneh-aneh, Pak, kejadiannya. Sampai tidak masuk akal. Dan kalau dihitung, korban dari kejadian-kejadian itu sudah ada 37 orang. Jadi maunya 40 orang, tinggal 3 orang lagi. Nah, anak saya inilah yang nomor 38, Pak. Wah, panjang juga ceritanya, ucapku. Nah, lanjut Pak Sutono, setelah kiai yang menolong anak saya itu selesai menyadarkan anak saya pun bercerita.
Selama 3 hari itu, katanya dia dibawa ke kerajaan jin, ke rumahnya Ibu Ratu Dewi di Paliman. Menurut anak saya, dia ditunjukkan nantinya tempat yang akan ditempati setelah menjadi korban ini. Setelah mengetahui itu, saya bersama Kiai, teman-temannya, dan para aparat desa, kami bersama-sama mendatangi rumahnya Bowo. Kami datang malam-malam, Pak, karena siangnya Bowo tidak ada. Jadi, kami datang malam. Anehnya, Pak, rumah mewahnya yang luas sekali, berhektar-hektar itu tidak ada sama sekali. Kami semua tidak melihat rumahnya di mana. Padahal jelas lokasinya di sebelah jembatan. Tapi ketika sampai di sebelah jembatan, tidak ada rumah. Yang ada hanya kebun semua. Lalu kami meminta tetangganya yang dekat untuk mengantar agar kami bisa menemukan rumahnya. Anehnya tetangganya itu malah masuk ke kebonan. Kami kehilangan dia, lalu dia kembali sudah di ujung. Kami panggil, katanya dia sudah masuk ke rumahnya bersama saya dan rombongan saya. Padahal saya dan rombongan tidak ikut masuk. Akhirnya keputusan Kiai yang bersama saya menyimpulkan, rumahnya itu sangat kuat perlindungannya, jadi tidak bisa ditembus. Aneh juga, kataku. Ya begitulah, Pak, lanjutnya. Nah, setelah kejadian itu, kami berusaha mendatanginya di siang hari. Karena di rumah tidak ada, maka kami mencari kesempatan ketika si Bowo itu ada di sekolah. Dan pada hari-hari tertentu, pas hari itu, kami bersama aparat desa mendatanginya. Tujuannya untuk meminta pertanggungjawaban. Tapi anehnya, ketika kami berada di depan dia, semua mulut kami seperti terkunci. Kami tidak kuasa berbuat apa-apa. Kami diam mematung. Bahkan ketika dia menanyakan keperluan kami hanya diam saja. Yang asalnya kami mau marah-marah, rasanya malah seperti lulut, seperti kerbau dicocok hidung. Malah dia menunjukkan kalau dia bisa membaca Al-Quran. Padahal kata semua guru, bahkan kata istrinya sendiri, Bowo itu tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Lalu selanjutnya bagaimana? Tanyaku. Ya begitu, Pak, jawab Pak Sutono. Setelah kejadian itu, dia malah berkata pada saya, soal sakit anakmu berapa biayanya, semua saya ganti. Begitu katanya. Tapi saya tidak mau. Saya malah minta agar jangan mengganggu anak saya lagi. Malah akhirnya bukan anak saya saja yang kemudian kerasukan. Istri saya pun akhirnya kerasukan, malah lebih ganas lagi. Sampai Kiai yang sebelumnya menolong anak saya sadar, awalnya mereka masih sanggup membantu, tapi akhirnya mereka semua angkat tangan, tidak sanggup, dan menyerah. Maka saya kembali mencari orang pintar untuk mengobati istri saya. Kemana-mana saya cari, sampai saya benar-benar putus asa rasanya. Kalau anak saya sebelumnya kerasukan, dipegang 8 orang saja masih kuat. Tapi kalau istri saya yang kerasukan, 8 orang yang memegangi saja tidak kuat. Semua dimentalkan. Sampai suatu malam saya bermimpi. Dalam mimpi itu yang bisa menyembuhkan anak saya adalah orang yang rumahnya di Jogja di suatu daerah. Maka saya pun berangkat mengikuti isyarat mimpi saya. Seharian di Jogja, saya tanya ke sana kemari, sampai akhirnya saya sampai di daerah yang saya tuju. Saya bertemu orang bernama Pak Giman. Dia orang yang tubuhnya lumpuh separuh dan berjalan memakai tongkat. Ada apa? Tanya Pak Giman. Ini Pak, saya mau minta tolong soal istri saya yang kerasukan. Sudah saya obati kemana-mana tidak sembuh. Bagaimana Pak? Apa Bapak mau membantu? Apa syaratnya? Sudah, Bapak di sini saja, jawab Pak Giman. Maksudnya, Pak? Ya, biar saya yang ke sana. Ke rumah saya bareng saya saja, Pak. Tidak, saya ke sana sekarang. Lalu Pak Giman masuk ke kamar. Setengah jam kemudian, ia menemui saya lagi. Sudah, istrinya sudah sembuh. Silakan Bapak pulang. Saya heran. Tapi saya pulang, dan memang istri saya sudah sadar dari kerasukannya. Menurut orang yang saya suruh menunggu di rumah, memang Pak Giman datang dan menebas-nebas istri saya
dengan daun sampai istri saya sadar. Aneh memang, Pak, tapi itulah yang terjadi. Setelah istri saya sadar, seminggu kemudian ternyata anak saya kerasukan lagi. Saya bingung karena seperti semula anak saya tidak bisa diobati. Sampai akhirnya saya mencari kiai yang dulu pernah membantu menyadarkan anak saya. Tapi dia dan teman-temannya sudah tidak sanggup. Mereka hanya memberikan sebuah cincin. Setelah anak saya memakai cincin itu, memang tidak kerasukan lagi. Dan saya disarankan untuk mencari orang yang bisa mengobati di daerah Pekalongan. Katanya orang yang bisa mengobati itu adanya di Pekalongan. Maka saya bawa anak saya ke Pekalongan. Saya mencari kontrakan sambil mencari siapa orang yang bisa mengobati itu. Soalnya petunjuknya tidak jelas, Pak. Katanya orangnya masih muda saja. Begitu kata kiai itu. Selanjutnya bagaimana? Tanyaku. Ya begitu. Setelah seminggu ngontrak, saya tidak juga menemukan orang yang bisa mengobati yang katanya masih muda itu. Sudah beberapa orang saya datangi, semuanya kalah sama jin yang ada di tubuh anak saya. Saya makin bingung. Sampai malam ini anak saya kambuh. Kata anak saya, sudah banyak jin yang datang akan mengeroyok dan menguasai. Maka saya bawa anak saya ke mushola. Di mushola malah semua orang ditantang, mau diajak tarung, jadi ramai. Nah, ternyata salah satu orang yang ada di mushola itu adalah murid Bapak. Lalu saya dianjurkan dibawa saja ke tempat Bapak ini. Setelah selesai bercerita, akhirnya aku menangani anak yang bernama Ningsi itu. Aku beri minum air, lalu tanganku kutempelkan ke punggungnya. Sebentar kemudian ia tak sadar. Setelah kuusahakan dan kutanya, ternyata jin di dalamnya tidak mau menjawab sama sekali. Diam membisu. Kadang hanya menatapku, kadang tidak berani menatap, tapi tetap diam 1000 bahasa. Akhirnya jin yang tidak bisa memberikan informasi apa-apa itu kukeluarkan, karena kurasa tidak ada manfaatnya jika dibiarkan lama-lama. Semalaman terjadi gonta-ganti jin. Setiap kali kukeluarkan, sama sekali tidak ada satupun yang mau memberikan informasi. Padahal sebenarnya kalau bicara, paling tidak akan ada informasi yang bisa digali. Akhirnya di malam pertama, walaupun sudah beberapa jin kukeluarkan, hasilnya nihil. Tidak ada informasi yang bisa kudapat. Siangnya bapak dan anak itu pulang. Malamnya mereka datang lagi. Karena biasanya memang malam Jumat Kliwon atau malam Sabtu Kliwon, korban itu akan diambil sebagai persembahan. Malam itu setelah datang ke tempatku, aku langsung memberi minum air isian doa, lalu kutempelkan tanganku di punggungnya. Sebentar kemudian ia tak sadar. 1-2 jin seperti kemarin, tidak mau bicara dan hanya diam 1000 bahasa, akhirnya kukeluarkan. Setelah 5-6 jin kukeluarkan, alhamdulillah, jin yang ke-7 ternyata menangis. Wah, ini bisa diajak komunikasi. Siapa ini? Tanyaku. Saya Bunga, jawab jin dalam tubuh gadis itu sambil terus menangis. Kamu dikirim? Ya. Sama siapa? Bowo. Untuk apa? Untuk menjemput anak ini. Kamu muslimah? Tanyaku karena terdengar suaranya perempuan. Bukan. Lalu apa agamamu? Seperti Bowo. Apa Hindu? Bukan. Buddha? Kristen? Bukan. Kafir? Ya. Kamu tidak kasihan dengan anak ini? Kok mau kamu ambil jadi korban? Kasihan, tapi saya tidak bisa menolak perintah ratu. Ratu siapa? Ratu Dewi. Siapa itu? Yang punya perjanjian dengan Bowo. Perjanjian apa? Perjanjian pesugihan. Sudah berapa korbannya? Banyak. Banyak berapa? Ya ada 37 orang termasuk ayahnya Bowo sendiri. Ayahnya dikorbankan? Ya. Yang lain dari mana yang dikorbankan? Dari sekolah yang didanai. Jadi anak sekolah itu dikorbankan? Iya. Apa yang merasuki teman sekolah anak ini kemarin itu juga ulahnya Bowo? Iya. Yang merasuk itu semua teman-temanmu? Iya. Semua temanku atas perintah Bowo. Berarti di sekolah itu banyak sekali jinnya? Banyak. Ada berapa? Ratusan. Kamu sendiri tinggal di mana?
Saya tinggal di pohon asem tapi ditebang, jadi saya pindah ke musola sekolah. Kamu keluar ya? Tidak mau. Kenapa? Ya tidak mau. Sekarang kamu di sebelah mana tinggal di tubuh anak ini? Saya di kaki. Lalu aku menuju ke kaki gadis itu dan kutarik keluar. Setelah itu gadis itu sadar. Kulihat ia sangat kelelahan, jadi kubiarkan saja agar ia beristirahat. Besok malam akan kuselesaikan. Besoknya setelah maghrib, gadis itu datang lagi diantar oleh ayahnya. Sebenarnya aku sudah sangat lelah, karena di samping menangani gadis itu, seharian aku juga harus mengeluarkan jin dari 2 orang tamuku yang lain. Bahkan salah satunya di dalam tubuhnya ada hampir 100 jin. Energiku benar-benar terkuras. Maka aku memutuskan memanggil muridku untuk membantu, agar bebanku agak berkurang. Kusuruh murid-muridku mengeluarkan jin yang kapasitasnya ringan, sekaligus mengajari mereka memakai ilmu yang sudah kuberikan, supaya kalau ada masalah yang sama, mereka sudah bisa menangani. Sampai saat jin yang bernama Bunga itu, yang kemarin sudah kukeluarkan, ternyata ada di dalam lagi. Tandanya ia menangis. Aku segera menanyakannya, karena rupanya jin ini lumayan ramah menurut pendapatku. Kamu Bunga, tanyaku. Iya. Kenapa ada di dalam lagi? Bukannya kemarin sudah saya keluarkan? Iya, saya disuruh masuk lagi. Sama siapa? Sama Bowo. Apa waktu di tempat lain yang mencakar wajah orang yang mengobati, juga waktu ngamuk di musola itu juga kamu Bunga? Iya. Kenapa di tempat lain ngamuk sedangkan di sini tidak? Saya dilarang melawan. Sama siapa? Sama gurunya Bowo. Dia bilang apa? Ya saya dilarang jangan melawan. Kenapa? Karena gurunya Bowo takut. Takut dengan siapa? Takut denganmu. Kenapa takut denganku? Tak tahu. Apa bentukmu Bunga? Saya perempuan cantik. Sudah punya pacar? Ya belum. Kenapa belum? Karena umur saya baru 100 tahun. Loh, umur 100 tahun kok belum punya pacar? Ya kan Jin, umur 100 tahun masih kecil. Sebesar apa? Sebesar anak kelas 1 SMP. Oh begitu. Ya, lalu kenapa kamu menangis kalau muncul? Karena saya sakit. Sakit karena saya ini tidak bisa apa-apa. Maksudnya, ibu saya ditawan ratu dan saya dipaksa mengambil anak ini jadi tumbal. Kalau saya tidak melaksanakan, ibu saya disiksa. Kenapa ibumu tidak kamu bebaskan? Saya sudah tidak punya kekuatan. Kekuatan saya diambil ratu. Kamu kasihan tidak sama anak ini? Kasihan. Kalau kasihan, kenapa tidak kamu lepaskan? Tidak bisa. Karena kalau saya tidak mengambil anak ini, ibu saya disiksa terus. Disiksa bagaimana itu? Dirantai dan dicambuki. Kasihan, kamu lepaskan anak ini ya? Ya, tapi saya ditolong melepaskan ibu saya ya. Iya, saya insya Allah akan bantu. Iya, saya tidak akan mengganggu anak ini. Anak ini akan saya bantu lepas dari menjadi tumbal. Nah, begitu. Kamu saya Islamkan? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Saya sudah pernah masuk Islam, diislamkan oleh kiai yang mengislamkan saya, tapi saya kembali kafir. Kenapa kembali kafir? Karena saya disiksa ratu, diperintah jadi kafir. Bagaimana kalau masuk Islam, tapi tinggal di sini? Kan dalam perlindungan saya, jadi ratu itu tidak berani apa-apa. Tidak bisa, ibu saya akan disiksa. Kalau begitu, kamu keluar dulu ya. Kasihan anak ini. Kita ngobrolnya di luar saja. Sekarang kamu di tubuh anak ini di sebelah mana? Saya di punggung. Kuarahkan tanganku ke punggung, lalu kutarik Bunga keluar. Gadis itu pun sadar. Anak itu duduk, dan sebentar kemudian dia menangis lagi. Ini Bunga? Tanyaku. Iya, jawabnya pendek. Kok kamu masuk lagi? Saya tidak masuk. Lalu di mana? Saya di belakangnya anak ini. Duduk atau berdiri? Duduk. Saya hanya meminjam mulut anak ini untuk bicara. Oh, begitu. Bunga. Iya. Kenapa kamu jadi pengikutnya ratu? Saya diajak teman-temanku. Apa kerajaan yang luas ratu itu? Iya. Apa dia sakti? Ya.
sakti mana dibanding Ratu Pantai Selatan? Sama-sama saktinya. Saya dibantu ya? Bantu apa? Di dalam tubuh gadis ini ada berapa jin? Saya tidak bisa melihat mereka. Kenapa? Penglihatan saya dihalang-halangi. Sama siapa? Sama mereka. Loh, bukannya mereka temanmu? Bukan. Lalu mereka siapa? Mereka kiriman orang yang diarahkan untuk mencelakai anak ini. Oh, begitu. Jadi bukan temanmu? Tanyaku. Bukan. Saya bantu melihat ya, kataku sambil menempelkan tangan ke kening gadis itu. Ya, ada 7. Apa saja bentuk mereka? Macam-macam. Yang mengirim siapa? Orang yang rumahnya di pinggir laut. Kenapa mereka sama sekali tidak menyerangku? Semua takut. Yang takut siapa? Jin dan juga dukun yang mengirim. Aneh, kenapa mereka takut padaku? Tidak tahu. Gurunya Bowo dan Ratu juga takut. Denganku? Iya. Apa kamu juga takut denganku? Coba pandang aku. Lama Bunga terdiam, tidak menjawab. Bagaimana? Dia tetap diam. Aku tidak akan mengapa-apakanmu. Jangan takut. Iya. Kamu mau di sini saja jadi muridku? Mau, tapi saya kasihan sama ibu bapakku yang ditawan Ratu. Sudah dulu ya, Bunga. Kasihan anak ini lelah. Kamu pinjam lisannya aja. Iya, jangan masuk lagi ke tubuh anak ini ya. Iya, demikianlah sahabat, kisah perjalanan Sang Kyai bagian 65. Dari kisah ini kita belajar bahwa keserakahan manusia seringkali menutup mata dan hati hingga rela mengorbankan yang tak bersalah demi kenikmatan dunia yang fana. Kita juga diingatkan bahwa kejahatan yang dibungkus kekayaan, jabatan, dan kedermawanan seringkali tampak mulia di mata manusia, namun busuk di sisi Allah. Tidak semua gangguan datang karena lemahnya fisik, tetapi karena rapuhnya iman dan longgarnya penjagaan diri kepada Allah. Dan tidak semua pertolongan datang dari banyaknya ilmu, melainkan dari keikhlasan, keteguhan hati, serta keberanian untuk tetap berada di jalan yang benar. Ingatlah, pesugihan, perjanjian gelap, dan jalan pintas dunia selalu meminta tumbal. Dan tumbal itu seringkali adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar lebih berhati-hati dalam menjalani hidup, lebih kuat dalam menjaga iman, dan tidak tergoda oleh kenikmatan dunia yang menipu. Jika kisah ini memberi manfaat, jangan lupa untuk like, komentar, share, dan subscribe, agar kisah-kisah penuh hikmah ini terus sampai kepada yang membutuhkan. Dan nantikan kelanjutan kisah perjalanan Sang Kyai di bagian berikutnya, karena masih banyak tabir yang belum terbuka dan pelajaran yang belum selesai disampaikan.